La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai 5 makhluk yang akan muncul menjelang hari kiamat. Hari kiamat kerap kali disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan apa yang harus diperoleh oleh manusia selama di muka bumi untuk bekal yang dibawa ke akhirat nanti. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan apakah umatnya akan menikmati surga atau mendapatkan siksa neraka. Tetapi sebelum itu bagi semua manusia yang masih hidup akan merasakan hari kiamat atau hari akhir zaman. Dijelaskan dalam Al-Quran, ada beberapa tanda-tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat. Salah satunya adalah kemunculan beberapa makhluk atau sosok yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Berikut 5 makhluk yang akan muncul di hari akhir zaman atau hari kiamat. Yang pertama, Dabbat al-Ard. Dabbat al-Ard adalah binatang buas yang muncul dari perut bumi. Munculnya binatang ini masuk dalam salah satu tanda sebelum datang hari penghakiman. Ciri-ciri binatang ini adalah melata. Ia keluar dari kota Mekah dekat Gunung Safa setelah peristiwa terbitnya matahari di barat. Dabbat al-Ard ini akan bawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Selain itu ciri-ciri binatang ini juga dijelaskan oleh Ibnu Zubair dengan rinci, kepalanya seperti kerbau, matanya seperti mata babi, di telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki burung unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Yang kedua adalah Ya'juj dan Ma'juj. Nama ini adalah sebutan dari suatu bangsa yang muncul pada akhir zaman sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi dan mereka akan melawan Nabi Isa serta pasukannya di Bukit Tursina. Keterangan dari Ibnu Katsir mereka masih dari keturunan Adam, walaupun mereka berasal dari jenis manusia keturunan Adam, namun sifat khas yang dimilikinya berbeda dari manusia biasa. Ciri-ciri utama mereka adalah perusak. Jumlahnya juga sangat besar sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka diisolasi di antara 2 gunung oleh pasukan Zulkarnain beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Namun pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Kemudian yang ketiga adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi adalah seorang muslim muda yang dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Sebenarnya nama Imam Mahdi adalah Muhammad, sama seperti Nabi Muhammad, dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi Muhammad. Hal ini dapat dilihat dalam hadits riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab, namanya sesuai dengan nama aku." Di dalam hadits lain juga menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika kerusakan di muka bumi terjadi. Rasulullah bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah di tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesesuaian wewenangan dan kezaliman." Hadis riwayat Ahmad. Dengan kemunculan Imam Mahdi juga membawa kaum muslimin memerangi kezaliman hingga kemenangan demi kemenangan diraih oleh Imam Mahdi dan pasukannya. Hal ini membuat Dajjal murka lalu keluar ke muka bumi dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Kemudian yang keempat, Dajjal. Dajjal adalah sosok kafir yang jahat
dalam eskatologi Islam ia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal membawa fitnah di akhir zaman. Menurut Al-Hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Jika Dajjal telah tiba, maka kalau bisa berlindung di kota Madinah dan Mekah. Sebab Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut. Di kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Rasulullah juga mengingatkan para pengikutnya namun untuk membacakan doa ini, Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bencana Dajjal. Kemudian yang kelima, Azazil. Ada beberapa pendapat mengenai Azazil. Pendapat satu mengatakan bahwa Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain menyebutkan nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Ia bahkan dalam agama Islam diyakini bahwa sebelum penciptaannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat dan Hazinfal al-Jannah sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil memiliki wajah rupawan juga cemerlang. Ia mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, bahkan merupakan sosok terbanyak dalam hak ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat. Ia juga pemimpin para malaikat Karubiyun. Itulah tadi 5 makhluk yang akan muncul menjelang hari kiamat. Semoga ini menjadi pembelajaran renungan dan tambahan wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.